Oke, selamat malam semuanya. Kita hari ini mau ngebahas bersama Rian tentang peperangan geopolitik di Timur Tengah. Selamat datang Rian. Yang mau kita tanyakan pertama adalah perang di Timur Tengah antara Israel dan Palestina awalnya. Nah, penyebab perangnya itu sebenarnya yang terjadi itu awal mulanya apa sih Rian? Oke, penyebab pertama konflik ini terjadi. Penyebab awalnya itu terjadi pada pasca Perang Dunia I ya, Ton. Oke. Di mana Kekaisaran Ottoman itu kalah dalam Perang Dunia I Yes. melawan Blok Sekutu. Nah, setelah itu PBB menyerahkan mandat kepada Inggris sebagai pemenang di Perang Dunia I tadi melalui dekret Balfour Oke. pada untuk tahun 1920 sampai 1948. Ya. Jadi selama periode itu para umat Yahudi yang diimigrasikan, dipindahkan oleh Inggris ke tanah Palestina. Jadi dipindah tuh Ya. dari Inggris ke Dari Eropa. dari Eropa ke Dari Eropa ke Israel. Palestina. Oh, ke Palestina. Oke. Kemudian tujuan penyebab utamanya itu gara-gara dipindahin jadi. Ya, jadi karena kan selama pemindahan itu terjadilah gesekan-gesekan kecil antara kaum Arab, yaitu yang disebut umat Palestina tadi kan, orang Palestina, bangsa Palestina, dengan para Yahudi. Terjadi gesekan-gesekan kecil yang timbullah di sana konflik-konflik yang bisa dibilang menyebar sampai konfliknya menjadi besar sampai sekarang. Dipindahinnya ke Israel apa ke Palestina tuh dari Waktu itu negara Israel belum berdiri. Waktu itu negara Israel belum berdiri, jadi di tanah Palestina. Jadi umat Yahudi diimigrasikan oleh Inggris karena waktu itu Inggris yang memegang mandat atas tanah tersebut. Oke. Jadi Israel waktu itu belum jadi suatu negara ya. Ya. Masih berupa tanah di tanah tersebut lah ibaratnya gitu ya. Ya. Jadi siapa yang pertama kali memulai penyerangan atau perang tersebut? Oke. Perangnya itu dimulai dari tadi ya gesekan-gesekan kecil antara umat Yahudi sama orang asli Palestina. Ya, kita sebut itu bangsa Arab ya. Oke. Melalui gesekan-gesekan tersebut muncullah ketegangan yang memulai konflik besar. Misalnya ada revolusi Al-Buraq pada tahun 1929. Oke. Lalu ada juga pemberontakan besar tahun 1936 sampai 1939. Nah, dari pemberontakan itu, dari konflik-konflik itu, jadi konflik panjang yang sampai sekarang belum selesai. Oke, jadi konflik itu awal mulanya adalah pertamanya dari perpindahan penduduk ke tanah tersebut, kemudian berkonflik kepada setempat gitu ya. Terus tujuan penyerangannya dari warga atau rakyat yang transmisi ke tanah Israel Palestina itu tujuannya untuk apa sih? Tujuan dari Penyerangan itu ya. Yang pertama itu saya umpamakan ya, kayak misalkan orang asing tiba-tiba datang ke tanah kita dan mengklaim tanah tersebut. Jadi klaim tanah. Iya, Kayak klaim tanah tersebut. gitu. Ya, seperti itu. Ya, otomatis kita sebagai pemilik tanah tidak terima dong dengan Oke. klaim sepihak tersebut. Iya. Kita melakukan perlawanan lah untuk mempertahankan kedaulatan kita atas tanah tersebut, Oke, gitu kan. oke. Nah, Itu dari sisi Palestina. iya, dari hal kecil itulah yang sekarang merembet sampai ada dunia seperti sekarang. Jadi, tapi kalau dari segi Israelnya itu, atau aku sebut segi umat Yahudinya, itu ada catatan mengenai perjanjian di Alkitab Ibrani, di mana tanah tersebut diberikan Tuhan kepada Ibrahim beserta keturunannya. Nah, bangsa Yahudi ini mengklaim bahwa mereka itu keturunan Ibrahim yang dijanjikan atas tanah tersebut. Jadi mereka menginginkan hak atas tanah tersebut karena ya, Ada suratannya ya. iya, karena ya ini udah diwariskan untuk kita gitu. Udah ada klaim di Klaim kitab di Alkitab bahwa Tuhan telah menjanjikan tanah ini untuk kita dari kitabnya Yahudi. dari kitab Ibrani. Ya. Lalu gimana tanggapan Rian untuk Israel dan Palestina pada penyerangan ini? Maksudnya tanggapan penyerangan itu seperti apa sih? Maksudnya membenarkankah atau gimana? Yang pertama ya, yang namanya kekerasan itu tidak dibenarkan karena
jangan. Nah, terus kira-kira ini bakal terjadi berapa lama sih perangnya? Maksudnya yang gua tahu dari tahun 90 bahkan kata orang tua gua juga tahun 70 80 udah mulai perang gitu. Ya, bahkan sampai Detik ini masih perang ya. gimana ya? Sampai kapan gitu? Berapa lama kira-kira selesainya nih? Kalau dilihat dari kondisi saat ini, sepertinya untuk mencapai kesepakatan itu agak susah karena dari kesepakatan yang sebelumnya telah terjadi juga untuk gencatan senjata, upaya-upaya damai gitu ya, kebanyakan terhalang oleh beberapa pihak yang tidak setuju akan perdamaian tersebut. Siapa di pihak yang nggak setuju? Ya kalau di Israelnya mungkin para Zionis yang memang mereka menginginkan tanah tersebut, makanya Jadi nggak setuju untuk berdamai dan tidak negosiasi. setuju untuk berdamai. Jadi Maunya tanah. itu karena di catatan mereka itu ada yang namanya Great Israel atau Israel Raya yang Tuhan janjikan itu tanah untuk mereka itu membentang dari daratan Mesir sampai ke Sungai Efrat juga sebegitu besarnya. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan Tapi kan tanah itu udah jadi suatu negara, maksudnya udah merdeka, udah ada presiden, udah ada bangsanya. ya. Gimana bisa dia harus mendatangi, ibaratnya tanah ini udah ada rumahnya, udah ada penghuninya, udah ada isi gitu, ada RT-nya gitu. Gimana bisa dia mau geser gitu ibaratnya? Soalnya tanahnya kosong ya ibaratnya ya. Tanahnya kosong ya kan. Ya balik lagi ke di catatan kitab mereka mengklaim sebagai keturunan dari Ibrahim itu tadi. Oke. Bahwa Tuhan telah menjadikan tanah itu yang tentang dari Mesir sampai ke Sungai Efrat di Irak. Jadi ibaratnya pemilik asli tanah ini ya kita bangsa Yahudi, bangsa Israel ini. Ada suratannya ibaratnya. Iya, di kitab mereka tercatat seperti itu. Jadi mereka mengklaim ini sebagai pemberian Tuhan untuk mereka sebagai bangsa yang terpilih. Jadi kalau menurut aku ya kayak orang Arab dari pandangan Israel ya, dari pandangan orang Yahudi, orang Arab yang berdiri di tanah milik kami, di tanah milik Israel itu tadi. Tanah dari pihak Israel mengklaim bahwa tanah itu sudah punya dia, tapi dia nyewa ibaratnya gitu. Tapi bangsa Arab nyewa di situ, Iya, gitu. jadi mereka berusaha mengambil hak mereka gitu. Karena di kitabnya ya tertulis seperti itu bahwa ini tanah dari kita. Nah kalau gitu ibaratnya ini sengketa tanah dong ya. Ya jatuhnya ini sengketa tanah. Jadi nggak bakal selesai kalau misalnya nggak ada pertengah atau yang bisa mengurusnya dan beberapa pihak jadi perang terus gitu. Ya. Kalau di tanah biasanya mungkin ada kayak notarisnya gitu atau ada jalan hukumnya. Ya. Di sini tuh nggak ada gitu. Nah Nggak di yang sini bisa nggak ada mengatasi. ya, soalnya masing-masing bangsa punya klaim masing-masing gitu. Seperti Palestina, ya ini tanah kami dari dulu, dan Israel pun sama, ini tanah kami dari dulu menurut ajaran mereka masing-masing, begitu. Jadi kalau misalkan mana yang benar, mana yang salah, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Tapi yang namanya kekerasan yang dibenarkan. Tapi ya tadi menjajah bangsa yang sudah berdaulat itu tidak baik, tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan karena mengingat di dataran tersebut sudah ada bangsa-bangsa ya dan negara yang sudah berdiri gitu kan. Betul. Jadi kalau ditanya berapa lama perangnya nggak akan selesai nih berarti. Mungkin masih akan panjang. Akan panjang Iya. sampai 30 tahun, 50 tahun ke depan. Ya, saya kurang tahu juga ya kalau sampai estimasinya berapa lama. Tapi dilihat dari berita-berita sekarang, kayak misalkan Malah meluas ya. malah meluas merembet ke sana ke sini. Kayak misalkan contohnya Iran udah mulai berhenti stop serang ke Israel ya kan. Tapi Israel sendiri yang menyerang ke Lebanon. Iya. Jadi mereka sendiri yang melanggar gencatan senjata begitu. Dan itu sudah terjadi beberapa kali pada gencatan senjata tersebut. Jadi ini bakalan panjang ibaratnya sengketa tanahnya ya. Nggak akan selesai nih. Iya sebenarnya bakal panjang. Terus bagi kita nih dampak mungkin ke Indonesia ada nggak sih? Dampak ke Indonesia ya. Pertama seperti kasus pemerintah masalah Hormuz ya kan. Itu karena saat Hormuz ditutup, jadi beberapa kapal tanker
minyak jadi tertahan di situ, termasuk ada beberapa kapal milik Indonesia juga. Kelangkaan BBM. Kelangkaan minyak ya. Jadi otomatis pasokan minyak dalam negeri kita akan berkurang. Itu akan memicu kelangkaan bahan bakar, harga naik, inflasi, Pengaruh ke ekonomi juga pasti. ya berpengaruh ekonomi. Bahan baku. Ya bahan baku pasti akan naik. Terus pesan-pesan Rian nih sama para penonton dulu. Apa nih kira-kira tentang peperangan atau geopolitik yang sedang terjadi saat ini di Timur Tengah? Pesannya apa nih kira-kira? Jadi yang namanya kekerasan itu tidak diperbolehkan, Tidak dibenarkan ya, dibenarkan karena atau apapun ya. ya di konstitusi kita juga tertulis penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Lalu konflik yang berkepanjangan juga sangat merugikan. Jadi dua-duanya rugi, kalah menang jadi abu gitu. Iya, rugi. Kalah Untuk menang jadi abu. Palestina sangat merugikan, untuk Israel merugikan, untuk kita Indonesia juga sangat dirugikan. Mengingat banyaknya korban yang berjatuhan termasuk anak muda, wanita dan anak-anak. Ya kan ibaratnya sama-sama hancur ya negaranya jadinya ya. Iya. Gedung-gedungnya juga hancur, Iya, jalannya hancur. karena saling serang itu tadi kan. Sama-sama rugi sih sebenarnya, nggak ada benernya. Tidak ada untungnya juga. Jadi pesannya jangan berperang, jangan kekerasan. Yang berkomentar. Ya, itu aja berarti ya. Ya. Ada lagi mungkin Rian mau sampai? Ya, jadi untuk teman-teman tetap berpikir positif. Mungkin beritanya. Beritanya, kita ambil hikmahnya, pelajari terus, Apa nih yang dipelajari maksudnya? pelajari hal baiknya. Jadi Ada hal baiknya kak di situ. dalam setiap konflik pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Contohnya? Contohnya, jangan berperang. Kita tidak bisa berperang. Jangan berperang ya benar sih. Karena perang itu sama-sama rugi guys. Yang menang yang kalah tetap aja rugi. Gitu. Sama-sama hancur kan. Jadi maksudnya Rian seperti itu. Oke lah, sampai sini kita welcome back kembali ke video berikutnya. Next time kita akan bahas apa lagi tuntas. Hari ini bersama Rian. Oke, terima kasih semuanya.